kita mau bikin putri salju pastry. Mudah untuk dibuat saat perayaan Idul Fitri ini. Betul. Sekarang kita mau bikin menu yang kedua nih, Chef. Betul Kita mau banget. bikin opor. Nah, di sini saya juga punya ketupat nih, Chef, buat Oke. teman makan opornya. Cobain ya, Chef. Ya. Halo Sobat Veggie, balik lagi ke Vegetarian Kitchen. Wah, Fon. Ya Kenapa nih, nih, Chef? kita udah nuansanya lebaran banget ya Benar, kali ini ya. Chef. Udah gak berasa banget ya, Betul. ternyata waktu Ramadan ini udah sampai pada ujungnya nih, ya kan? Bentar lagi kita mau merayakan Hari Raya Idul Fitri. Betul, Chef. Nah, tentunya kita juga mau berbagi resep yang mudah untuk dibuat saat perayaan Idul Fitri ini nih. Betul. Pastinya selama Ramadan banyak banget ya, Chef, momen kebersamaan sama keluarga, Dan sahabat, rekan gitu yang dimana mereka pasti mempersiapkan makanan-makanan terenak mereka nih, Chef. Dan apalagi merecook menu-menu dari Vegetarian Betul. Kitchen. Coba udah berapa banyak nih Sobat Veggie yang recook menu-menu dari Vegetarian Kitchen? Nah, kalau gitu hari ini saya mau berbagi menu. Mana, Chef? Kayaknya kalau lebaran tuh ya, kan cocok kita ada kasih hampers gitu kan. Iya, Chef. Jadi ini menunya cocok untuk menjadi ide hampers kalau mau ngasih ke sanak keluarga Oke. gitu. Kalau gitu saya juga mau bikin nih, Chef. Makanan yang pasti selalu ada kalau saat lebaran. Chef bisa tebak kan? Apa sih rendang? Ih, keribetan itu mah. Oh, Kita keribetan. bakal bikin opor, Chef. Bikin Oke. opor, oke. Opor. Nah berarti tadi kan kamu udah asin, hampersnya saya kebetulan manis nih. Cocok nih, Chef. Cocok. Oke. Saya jadi mau bikin putri salju, tapi berbeda dari putri salju biasa ya. Penasaran nih, Chef. Kita mau bikin putri salju pastry. Oke. Ya kan? Langsung aja kali Langsung ya kita aja, Chef, buat kita ya. bikin. Kita Oke. siapkan dulu alat dan bahannya. Nah, untuk membuat putri salju, biasanya kan putri salju itu identik dengan kacang ya kan, berbahan dasar kacang. Terus kemudian ada icing sugar di atasnya kan. Nah, kali ini kita akan membuat versi pastry. Jadi kita akan menggunakan puff pastry nih sebagai kulit luarannya, tapi kita isi dengan selai kacang nih. Tapi nanti juga ada topping dari kacang mede. Ya. Oke, di sini puff pastry-nya sudah kita towing dulu ya di dalam kulkas, dan ini kita ambil puff pastry instannya ya. Satu lembar aja dulu. Kita potong. Oke. Nah, ini kita boleh dusting sedikit puff pastry dan juga area kerja kita ya. Dengan tepung terigu supaya nanti dia nggak lengket. Dusting, jangan terlalu tebal juga, pastikan semua rata. Berarti ini bisa pakai Danish pastry gitu juga, Chef. Kalau Danish pastry, perbedaannya kalau puff pastry kan bisa langsung dipanggang ya. Kalau Danish pastry dia harus di proofing dulu, ya. Terus kemudian kalau ini dia teksturnya lebih crunchy atau flaky. Sedangkan kalau Danish itu dia crunchy di luar tapi soft di dalam. Dalamnya masih. Jadi kalau ditanya bisa apa nggak, bisa-bisa aja. Tergantung pilihannya ya. Lebih suka yang mana gitu? Oke. Terus kemudian ini kita bisa tipiskan dulu setengah dari ketebalan awalnya. Oke, kemudian kita bisa potong ya, bagian sisi-sisinya kita pastikan rata ya. Nah, ini sisaan-sisaannya, ingat bisa kita pakai kembali nih. Jadi kalau di Vegetarian Kitchen ini kita juga, ini udah kesekian kali kita mengolah puff pastry nih, Fon. Jadi sempat sudah kita mention juga bahwa kalau sisaan dari puff pastry ini bisa dipakai kembali ya. Nah, ini puff pastry-nya sudah. Nah, mungkin kita di sini bisa lipat dulu sedikit ya. Karena kan nanti kita mau bikin dia seperti hampers. Ini akan saya potong-potong dulu seperti ini. Kita buka kembali.
Nah, untuk isiannya, sekarang kita akan masukkan si selai kacangnya ini ke dalam plastik segitiga ya. Sebelum kita isi dengan selai kacangnya, di sini boleh kita oleskan sedikit dan tabur dengan gula pasir ya untuk permukaannya. Oke, ini kita kasih olesan air. Biasanya kalau pakai susu atau pakai telur gitu bisa nggak chef buat ngoles ini? Oh, bisa-bisa aja. Cuman saya prefer air di sini supaya nanti dia warnanya nggak cepet gosong juga. Ya, kita kasih gula pasir. Karena puff pastry itu kan rasanya gurih ya. Kita tambahkan sedikit gula supaya dia lebih ada manis-manisnya. Terus kemudian kita bisa berikan ini ya, Isiannya nih chef. isiannya. Kita bisa ratakan sedikit. Oke. Nah, kalau sudah ini kita akan tutup ya. Satu sisi ke sisi berikutnya seperti ini. Selang-seling gitu ya. Benar sekali. Ini harus rapat nih chef atau gimana? Soalnya kan nanti isiannya keluar nih chef kalau ngorok. Ya, jadi jangan sampai terlalu terbuka banget ya. Oh. Jadi kan nanti puff pastry-nya akan mengembang saat dipanggang dan dia akan melapisi si isiannya juga ya. Oke, yang terakhir boleh kita kasih sedikit olesan air ya, supaya dia merekat ya. Ini di bagian atasnya boleh kita kasih air juga. Oke, kemudian kita tabur lagi sedikit dengan gula pasir ya. Nah, habis ini kita akan panggang, jadi kita akan siapkan dulu loyang untuk memanggangnya. Nah, untuk adonan putri salju pastry ini sudah kita pindahkan ke atas loyang yang sudah kita kasih baking paper ya. Dan di sini supaya makin nikmat lagi nih, kan biar makin kacang lagi, saya punya kacang mede ya. Kacang mede untuk berbagi apalagi gitu ya. Ini kita akan yang lebih ekonomis gimana nih chef? ekonomis, kita bisa pakai kacang tanah yang sudah dipanggang atau disangrai gitu juga ya. Kemudian dicincang-cincang kasar seperti ini aja juga boleh. Kacang kenari juga boleh gitu kan. Enak banget. Almond juga boleh gitu kan, almond slice. Nah. Oke. Kemudian ini tinggal kita tabur sedikit ya. Nah, ini kalau mau tambah misalnya coklat, meses gitu ya. Raisin juga cocok nih, Raisin, chef. Identik dengan lebaran kurma. Nah, kurma ide bagus tuh chef. Iya kan? Kurma Iya, juga bagus dicop ya. kasar terus taruh di atasnya juga chef. Benar. Oke. Nah, ini sudah tinggal kita panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 12 sampai 15 menit.
Nah, Sobat Veggie, sambil menunggu kita punya putri salju sedang dipanggang, gimana kalau kita lanjut dulu ke menunya Yvonne nih? Tadi katanya mau bikin opor ya? Betul, Chef. Opor apa kira-kira? Kita siapkan dulu untuk alat dan bahannya. Hai Sobat Veggie, balik lagi di Vegetarian Kitchen. Nah, sekarang kita mau bikin menu yang kedua nih, Chef. Betul banget. Kita mau bikin opor. Yang pertama harus kita lakukan adalah Opor. bikin bumbu halusnya dulu nih, Bumbu Chef. halusnya dulu ya. Oke. Langsung aja nih, Chef. Sini kita Nah, yang pertama di sini kita mau masukin bawang putih dulu nih, Chef. Bawang putih. Bawang putih. Terus bawang merah. Saya juga mau masukin di sini ada kunyit sama sedikit jahe nih, Chef. Oke. Oke. Terus ini ada bumbu yang udah kita sangrai sebelumnya. Ini ada jinten, ketumbar sama kemiri. Terakhir kita bakal masukin minyak nih, Chef. Kita tinggal halusin aja. Nah, ini udah cukup halus nih, Chef. Nextnya kita mau bikin untuk isiannya. Kita siapkan dulu untuk alat dan bahannya. Oke Sobat Veggie, ini di sini kita udah punya isiannya nih, Chef. Kita punya wortel, tahu, sama kentang. Jadi kita mau potong dulu nih. Sini ini ada wortel. Tinggal potong aja, Chef. Potong besar-besar gitu. Oke. Memang menarik ya. Yes. Sebenarnya untuk potongannya bebas sih, Chef. Sisihkan dulu. Kemudian untuk kentangnya, Kita tinggal potong kotak aja, Chef. kotak. Oke. Ini kita sisihin dulu. Nah, untuk tahu putihnya, potong juga nih, Chef. Nah, ini kan kita menggunakan proteinnya berarti dari tahu ya. Betul, Chef. Mungkin kalau kita ada mau tambahan jamur gitu, Boleh banget. Jadi bisa ditambahin sayur apa aja sih sebenarnya yang Sobat Veggie punya di rumah. Bisa dimasukin aja. buncis juga enak ya. Boleh. Mungkin Panjang juga oke gitu ya. proteinnya kita juga nanti punya telur nih, Chef. Nah, ini kan Yvonne mau bikin opor kuning ya. Betul. Tapi kalau misalnya mau dibikin putih tinggal take out si kunyitnya Kunyit, itu tadi ya. betul. Oke. Udah. Nah, memang biasanya kan tahu pong ini disertakan saat memasak sayur labu ya. Betul. Gitu ya. Tapi ini juga bisa dimasukkan juga untuk variasi di opornya kita nih.
Udah. Berarti Nextnya kita mau potong dulu nih serainya nih, ada Chef. serainya juga nih. Yes. Oke. Yuk, kita pakai aja nih, Chef. Oke. Oke. Nah, nextnya kita bakalan tumis bumbu sama masak opor kita nih. Jadi kita siapin dulu buat alatnya, Chef. Nah, Sobat Veggie, ini udah ada bahannya semua nih dan waktunya kita buat masak. Yang pertama kita bakal tumis dulu bumbunya nih, Chef. Oke. Kita panasin dulu buat kompornya. Oke. Ini kita tunggu sampai panas, baru nanti kita masukin bumbu halusnya. Nah, kita tidak perlu menambahkan minyak lagi karena tadi kita blender udah pakai minyak. Oke, benar juga. Kita tinggal tunggu dia panas aja, Chef. Tapi di sini saya lihat jadi ada telur juga nih ya, kalau Iya. ada tambahan isiannya ya. Betul, jadi biar high protein nih, Chef. Hmm. Nah, ini tinggal kita masukin aja, Chef. Kalau udah agak sedikit wangi nih, Chef, kita mau masukin aromatics kita. Ini kita punya serai, Yang sudah memamerkan tadi. betul. Sama ini lengkuas juga ada kita memarkan. Kuas Sama ada daun jeruk, dan jeruk. kita pakai 2 aja. Dan daun salam. Oke, ini kita daun salam ini kita mau robek dulu, Chef, supaya aromanya lebih keluar. Oke. Nah, tanda-tanda bumbu udah matang nih, Chef. Jadi nanti minyaknya tuh bakal agak sedikit terpisah. Keluar. Betul. Oke, nah ini bumbunya udah matang nih, Chef. udah harum banget nih ya. dan udah kepisah nih minyaknya. Terus Ya. ini waktunya kita buat masukin air. Masukkan airnya. Terus kita mau aduk sebentar. Nah, kita masukin bahan yang keras dulu nih, Chef. Mm-mm. Kita bakal masukin, nih ada wortelnya. Oke. Sama ini kentangnya kita masukin juga nih, Chef. Kita bakal masak sampai kentang sama wortelnya lembut dulu nih, Chef. Baru kita Ya. masukin bahan yang lainnya. Tuh. Oke, nah ini udah setengah matang nih, Chef. Waktunya kita buat masukin telur. Oke. Terus langsung kita masukkan masukin santan, santan, ya. Chef. Kita pakai santan instan di sini ya. Betul. Kalau mau pakai yang fresh juga bisa banget, Chef. Cuman instan di sini dia bikin jadi nggak cepet basi juga nih. Betul. Udah. Next kita mau langsung kasih seasoning nih, Chef. Sini ada gula merah. Kita mau kasih sedikit aja. Oke. Ada garam juga nih, Chef. Ya. Terus di sini kita punya kaldu jamur. Oke. Terakhir kita mau masukin lada. Nah, merica ini sangat penting ya dalam Betul. masakan Indonesia. Terus kita tinggal aduk aja sampai rata. Nah, ini tinggal kita masak aja sebentar sampai dia meresap nih, Chef. Ya. Nah, ini opornya udah matang nih, Chef. Ya. Terakhir kita mau tambahin ini ada tahu nih, Chef. Kita Tahu masukin putih. aja. Kita masukkan tahunya terakhir supaya nanti dia nggak hancur. Betul. Sama tahu pongnya kita masukin juga. Benar. Dan memang harus di sini harus perhatikan ya seasoningnya ya Sobat Veggie, karena kan ini ada bahan-bahan yang menetralisir lagi rasanya Betul. ya. Dia kan Tahu menyerap dia kan lagi. menyerap rasa Betul. gitu kan. Kentang juga menyerap rasa. Tuh, jadi nanti di akhir kita adjust lagi seasoningnya. Betul. Sini aku juga mau tambahin cabai nih, Chef. Ya, cabai rawit utuh ya sebagai Jadi, pemanis. yes. Kalau mau dihilangkan juga nggak ada masalah.
Kita tinggal aduk sebentar, chef. Aduknya cukup sampai rata aja, jangan terlalu diaduk karena nanti takutnya tahunya hancur. Oke. Nah ini tinggal kita masak sebentar aja, setelah itu kita tinggal plating. Nah sobat veggie, ini waktunya kita buat plating nih chef. Bener. Nah ini tadi putri salju kita juga sudah matang nih sobat veggie. Jadi kita akan plating barengan ya. Betul. Nah di sini saya juga punya ketupat nih chef buat teman makan opornya. Biar makin berasa banget ya. Lebarannya. Ya. Oke deh. Langsung aja chef. Siap. Yuk kita plating ya. Oke, dan ini dia putri salju pastry ala Vegetarian Kitchen. Dan ini opor ala Vegetarian Kitchen. Nah sobat veggie, ini part yang paling aku tunggu-tunggu nih chef. Kita bakal icip-icip menu lebaran kita. Bener nih, banget, chef. nggak sabar banget ya. Kita Oke. coba dari yang asin dulu kali ya, Betul. Pon ya. Ini ada, kita coba opor dulu ya chef. Ini aromanya Opor. udah menggoda banget nih chef. Boleh saya Oke. ambilkan aja ya. Boleh. Hmm. Silakan chef. Wow, ini sih aromanya udah lebaran banget nih sobat veggie ya. Hmm. 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 Wortel ini matangnya pas, nggak kelembekan, masih sedikit crunchy ya. Betul. Ini saya mau coba pakai tahunya nih sobat veggie. Hmm. Hmm. Ini yang asin udah. Oke. Sekarang kita coba yang manis ya. Nah kita langsung ambil aja. Ini ada putri salju pastry nih, ya kan? Dari teksturnya kelihatan crunchy ya chef. Betul sekali. Thank you chef. Oke. Lihat, jadi lucu ya. Iya. Dia ada kacang-kacangnya juga seperti ini. Flaky sekali karena menggunakan puff pastry nih. Cobain ya chef. Ya. Dia luarnya crunchy banget, terus kayak dalamnya super lembut ya chef. Karena kan tadi kita pakai selai kacang juga. Taburan kacang mede di atasnya benar-benar nambah tekstur banget, sama nambah rasanya jadi lebih enak nih. Nah sobat veggie, kedua menu lebaran sudah kami bagikan di episode kali ini. Bener banget, dan pastinya menu-menu tersebut pastinya enak banget dan sobat veggie wajib untuk meringkuknya di rumah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan juga subscribe YouTube @Vegetarian Kitchen Day TV. Dan saksikan juga konten-konten inspiratif dan menenangkan hati lainnya hanya di platform The iPlus. Saya Yvonne. Saya Jason dan seluruh tim Vegetarian Kitchen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat lebaran untuk sobat veggie yang merayakan dan nantikan resep-resep kami berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.